Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini yang cerah. Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pelajaran pagi hari ini, yaitu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menemukan isi dongeng. Setelah kita mengamati, setelah kita membaca sebuah dongeng, kita akan mendapatkan yang namanya isi dongeng. Apa itu isi dongeng? Nah, dongeng merupakan cerita khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dalam dongeng. Setelah kita membaca tadi ya, pesan tersebut berisi anjuran agar kita berbuat baik. Di setiap dongeng akan kita temukan sebuah pesan agar kita berbuat baik. Contoh sebuah dongeng, kisah semut dan merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, coba anak-anakku sekalian, nanti dongeng kisah semut dan merpati dibaca yang teliti dan dicermati. Setelah itu, silakan cari pesan yang terkandung di dalam dongeng kisah semut dan merpati. Materi yang kedua yaitu PPKN, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Di rumah kalian pasti banyak perbedaan karakter, perbedaan sifat. Kalau ayah itu lebih mengayomi, kalau ibu itu menyayangi, mencintai, kalau kakak sering membantu. Nah, sifat-sifat mereka berbeda di dalam keluarga kita. Di kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman, bermacam-macam dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga yaitu keberagaman sifatnya tadi. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Contoh perbedaan sifat yang ada di rumah. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibu Dedi memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar. Sedangkan ayah Dedi memiliki sifat tegas, tetapi penyayang. Tulislah perbedaan sifat yang kamu temukan dalam bacaan. Ini ada sebuah bacaan ini. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarkannya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas anak-anak, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah,
Coba dalam keberagaman sifat ini di keluarga, tulislah 2 sifat ayah bani yang kamu temukan, tulislah sifat bani yang kamu temukan dalam bacaan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.